Itu kan tebing kayuan bambuan, ya rendah bikin empang, rata sawahan rumahan. Jadi tidak boleh nunggar gunung, tidak boleh dikurugin. Nanti bikin gunung rumah di belakang gunung, akhirnya kelongsoran. Bikin rumah di tempat air, akhirnya kebanjiran. Salah kita. Karena amanah kan, budaya tidak boleh dihilangkan. Karena ini mah adatnya bukan buatan, adat turunan dari nenek moyang. Di tengah pesona alam Kabupaten Ciamis, terdapat Kampung Kuta, sebuah permata budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Terletak di Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kampung Kuta dihuni oleh 109 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 285 jiwa. Bukan hanya sebagai tempat tinggal, Kampung Kuta juga menjadi benteng tradisi yang tetap kokoh berdiri di tengah arus modernisasi. Asal-usul Kampung Kuta abad ke-8 sebelum Masehi akan mendirikan kerajaan Galuh. Apapun juga isi kerajaan sudah di sini. Alat bangunan, alat isi kerajaan, perabot perangnya udah di sini. Jadi sudah disiapkan. Nah, kata raja, ini ukur dulu. Diukur tidak cukup patang dong mas, bahasa Jawa sedikit. 4.800 hektar harusnya. Wah ini nggak cukup. Pindah nih. Jadi kerajaan Galuh itu adanya di Karangkamulian sekarang, Ciung Wanara. Tadinya mau dibikin sini tidak cukup lahan. Untuk yang diamanahkan dari orang tua dulu ke warga masyarakat, ya mungkin pertama Kampung Kuta ini rumah itu harus bentuk panggung. Kedua juga ada hutan keramat itu juga harus tetap dijaga, dilestarikan. Alhamdulillah sampai hari ini terjaga dan masih terpelihara dengan baik. Ya secara terus tingkat gotong royong, alhamdulillah gotong royong di sini masih berjalan. Oh ini adalah rumah warga, ini rumah Pak Sesepuh ini sebagai warga masyarakat. Ini dinding yang dibuat dari bahan dasar bambu. Karena mungkin untuk dinding bisa kayu, penting kan dari alam ya, tumbuh di alam maksudnya. Bisa kayu, bisa dari bahan bambu gitu kan. Di Kampung Kuta, rumah panggung memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan keharmonisan dengan alam. Struktur rumah panggung yang kokoh tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga simbol dari kehidupan dengan kearifan lokal. Pertama, rumah panggung ini alatnya kan yang tumbuh dari alam ya, tidak merusak alam. Jadi yang ada berada alatnya itu di kebun masing-masing di tanah warga gitu kan. Rumah ini juga memang banyak sekali aturan bahwa di Kampung Kuta ini kalau membangun itu sangat teliti dan juga ada beberapa ritual.
Dimulai untuk menentukan lahan untuk tempat tinggal, maksudnya ya. Meskipun lahan ini belum merata, belum apa ya, masih ada untuk diratai. Nah akhirnya gitu kan, diawali dengan ada istilah nguburan. Ya, ritual ini dilakukan oleh Pak Sesepuh kampung di sini, sepuh yang ada di kampung adat. Dan media yang dipergunakan adalah yang pertama mungkin ada air di bambu yang tipis itu, bambu tamyang namanya. Terus ada padi ranggai lah, padi tahun gitu kan. Terus ada gula merah 1 gandu. Dan juga ada sesaji yang lain, yaitu ada juga kelapa muda. Terus setelah bahan-bahan ini lengkap semua, ditutup pakai kukusan dan diperkuat dengan kayu sulangkar 3. Maksudnya supaya tidak ada yang mengganggu. Nguburan itu memang kan di sini bikin lahan rumah harus dicek dulu itu. Kalau nggak berubah, apalagi tidak ada semut gatel, itu wah itu bagus. Kalau ada semut itu berubah, air surut, padi rontok, wah udah pindah lagi ke jalan setan. Karena tidak boleh bikin rumah di tempat setan. Mana kita yang harus tahu, oh ini jalan setan tinggal bagus. Maka di sini rumah di mana aja ansal-ansalan nggak ngomplek di kebun, nyari yang bagus. Keistimewaan lain dari Kampung Kuta terletak pada hutan lindung seluas 31 hektar yang berada di selatan kampung. Dikenal sebagai Leuweung Gede, hutan ini adalah pusat kehidupan dan adat istiadat masyarakat Kampung Kuta. Bukan hanya tempat sakral, Leuweung Gede juga menjadi penyangga ekosistem kampung. Warga Kampung Kuta memahami bahwa merusak hutan sama saja dengan merusak kampung mereka sendiri. Yang pertama harus dijaga itu adalah kelestariannya. Kelestarian hutan lindung, karena itu titipan dari leluhur. Itu. Jadi untuk masalah menjaga itu saya sebagai kuncen itu sudah diamanahkan dari dulu. Kalau larangannya, satu itu jangan sampai ada yang mengganggu, merusak. Gitu. Walaupun itu pohon-pohonan, masyarakat di sini, masyarakat sekitar itu kan nggak berani mengganggu. Walaupun pakai kayu bakar itu ini kan tidak bisa kalau di sini. Gitu. Walaupun ya kayunya roboh keluar, gitu. Nggak berani kalau masyarakat di sini. Gitu. Cuman dipinggirin aja. Kalau ngambil ya di sini nggak berani gitu, karena itu masih kenalurian dan istilah adat budaya masih kuat mempertahankan. Banyak sebenarnya pohon itu, sampai hampir berapa itu, sampai hampir 30 jenis lah. Ada pohon
kiara itu namanya, ada kisapi, ada kitamiang itu yang besar yang putih-putih, ada benda itu namanya banyak sih namanya gitu. Cuman nggak bisa ditambahin dari luar gitu. Tumbuh sendiri di sana itu kan dia sendiri yang menumbuhin dari pohon-pohon itu. Jadi awalnya untuk tempat jaro itu. Awalnya memang itu tempat jaro untuk menjaga kelestarian, istilah menjaga lingkungan. Pun. Pun. Dan untuk saya ritualin dan saya tujuin itu tergantung masing-masing yang bermaksud apa itu. Apa di bidang pertanian, perdagangan, jabatan itu tergantung dia yang jaro kemauannya. Saya tawasulin itu ke leluhur kita yang menyampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penyangga pemukiman. Ini manfaat yang dirasakan oleh warga semua di sini. Meskipun air tidak bisa dimanfaatkan, tetap kita bisa tetap bikin rumah di sini gitu kan. Jadi alhamdulillah posisi sebagai penyangga itu aja. Penyangga dan juga dikeramatkan karena ini juga ada istilahnya amanah orang tua, tetap itu harus dilestarikan, tidak boleh diganggu lah istilahnya gitu. Sebagai petani tada hujan, musim tanam di Kampung Kuta tidak hanya berlangsung saat musim penghujan. Hasil panen padi mereka sebagian besar disimpan untuk cadangan pangan. Mata pencarian warga masyarakat Kampung Kuta secara umum petani. Yang pertama mungkin petani padi ya, petani padi sawah. Yang kedua ada istilah nira aren, nyadap aren gitu kan. Terus ada kopi apa ya, Arabica kalau di sini. Terus yang sore ngambil itu ntar dimasaknya langsung sore juga? Enggak, disatuin sama yang pagi besok. Ya tidak boleh karena itu produksi yang pertama. Sebelum ada padi, kehidupannya dari aren. Dulu mah padi huma kan, belum ada sawah. Pada beli dari kampung lain, duitnya dari nyadap aren kan. Nah itu maka pokok padem itu sebagai Dewi Sri sebagai bahan padi bahan makanan, maka tidak boleh ditebang. Disanksikan hukum, nebang satu juga. Itulah.
upaya untuk melestarikan tradisi dan budaya dilakukan warga Kampung Kuta dengan penuh dedikasi. Generasi muda diajarkan berbagai kesenian dan tradisi yang diwariskan dari leluhur mereka. Nah, karena kan sekarang udah masuk nih zamannya gadget, nonton TV. Nah, untuk menghindari itu semua kita ajak main kemana, ke sawah atau permainan-permainan zaman dulu tuh kita kenalkan gitu. Untuk Pandu Budaya sendiri, perannya adalah kita menggali potensi yang apa yang ada di Kampung Adat Kuta, nanti kita ajarkan ke anak-anak, ke generasi penerus. Setelah kita menggali potensi, kita pelajari, kita pahami, setelah itu nanti kita ajarkan ke adik-adik. Agar dia tahu nih apa sih yang ada di sini itu apa, yang harus dijaga, harus dilestarikan. Ya, kita mulai dari kita melakukan kebersihan kayak gitu. Jadi kita belajar nih, misalkan ada sumber mata air atau apa, kita rawat, kita bersihkan, kita jaga. Mungkin entah itu dipakai apa, mandi atau apa, nyuci. Nah, kita harus bersih tuh. Jadi kita jaga, kita rawat, jadi biar tetap bersih lah, lestari gitu kan. Ya mungkin buat teman-teman, kita itu harus menyatu dengan alam. Alam itu udah memberikan semuanya untuk kita, entah itu air, oksigen. Nah kan, ada satu filosofi, rong ruksak cai beak manusia balangsak. Salah satu upaya yang dilakukan warga Kampung Kuta adalah menyelenggarakan sekolah lapang, di mana generasi muda mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dan belajar langsung bersama sesepuh dan ketua adat Kampung Kuta. Tentang ada pendidikan sekolah lapang itu dalam artian membahasnya tentang tata cara untuk membuat rumah, ritualnya, tanam padi, mengambil nira aren. Memang itu juga merupakan sekolah lapang, tapi dalam arti yang muatannya tentang kearifan yang ada di sini. Jadi maksudnya supaya menularkan untuk ke generasi penerus, maksudnya gitu. Jadi alhamdulillah, tapi yang jadi narasumber itu adalah orang tua, sesepuh atau saya sebagai ketua adat. Iya, silakan. Cara membudidayakan pohon aren itu bagaimana sih? Untuk anak-anak muda zaman sekarang kan belum pada tahu nih. Ya, jadi caranya bagaimana? Nah, jadi untuk membudidayakan pohon aren di sini, yang pertama tidak boleh menebang. Yang kedua kan nanti itu tumbuhnya lama tuh. Ya. Nah, kalau misalkan pohonnya itu yang udah tuh ditebang kan, buahnya itu nggak Fungsi ada. sekolah lapang sendiri yaitu Nah, agar kita itu tahu potensi-potensi yang ada di Kampung Kuta sendiri gitu. Nanti kita kembangkan ini Kampung Kuta ini nggak terpaku di satu titik, misalkan kunjungannya sejarah aja gitu kan. Kenapa sih kita kalau kita Karena kan kita hidup di sini kan harus ada penerusnya ya gitu. Jadi mungkin dari dulu saya dari didikan orang tua, mungkin orang tua kan sedikit banyak kasih tahu. Nah, harapan untuk adik-adik ini saya tularkan agar tetap menjaga. Nanti kalau saya udah misalkan udah kemana lanjut usia gitu kan, ada penerusnya gitu. Kau
banyak sih yang hal harus diperhatikan. Itu kearifan lokal namanya, amanah dari leluhur. Ada kesenian lagi. Nah, keseniannya dari adat juga. Kita tidak melupakan keseniannya. Kita sering ya tiap malam belajar kesenian. Kita sekarang merangkul adik-adik untuk belajar kesenian seperti gondang, gembyung, dan tidak melupakan tradisi. Untuk kelanjutannya, saya mohon ke generasi muda, anak-anak muda yang diamanahkan oleh leluhur, ya saya sedang menjalani karena umur kita itu bukan sampai ribuan tahun. Maka generasi muda mudah-mudahan bisa menjaga yang diamanahkan oleh leluhur. Apa sih yang dipertahankan sama adat yang asli? Alam, lingkungan, sosial, dan budaya itu baru ada. Alamnya ada hemat, lingkungannya tertata, budayanya amanah masih dipakai, gotong royongnya utuh. Nah itu baru ada.